Ya, kita masuk pada contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini bentuknya untuk ruas kiri itu deret ya, tapi dia dalam bentuk akar. Buktikan bahwa 1/akar 1 tambah 1/akar 2 tambah 1/akar 3 seterusnya sampai 1/akar n. Di sini ada kesalahan penulisan. Di sini harusnya hanya sekali saja ditulis tanda tambahnya ya. Nanti kalian hilangkan tanda tambah yang satunya. Oke. Berlaku untuk setiap bilangan asli n. Itu pernyataannya ya. Nah, ini yang akan kita buktikan. Seperti biasa kita misalkan Pn adalah pernyataannya yaitu 1/akar 1 seterusnya sampai 1/akar n, itu katanya lebih besar atau sama dengan akar n. Oke. Langkah pertama adalah basis. Seperti biasa ya, menunjukkan bahwa P1 benar. Nah, di sini n-nya kita ambil terendah adalah 1 sebab n di sini tidak dibatasi ya, hanya disebutkan n adalah bilangan asli. Nah, kita tahu bersama bilangan asli yang terkecil adalah n sama dengan 1. Maka yang kita buktikan adalah untuk basis adalah P1-nya. Nah, untuk ruas kiri P1 ini deret ya. Kebetulan hanya P1, berarti kita ambil satu suku saja, 1/akar 1. Akar 1 1 1/1 ya 1 ya. Untuk ruas kiri ternyata nilainya 1. Ruas kanan akar n, akar 1 berarti akar 1 1. Berarti ruas kiri dan ruas kanan itu ternyata sama-sama 1. Nah, ini gimana? Pernyataannya benar atau salah? Ada yang tahu alasannya? Ya, ini adalah pernyataan yang benar sebab di tanda ketaksamaannya, ini tanda ketaksamaannya itu sebab di tanda ketaksamaannya ini ada tanda sama dengannya, artinya boleh sama dengan. Seperti itu. Seandainya di soalnya tidak ada tanda sama dengannya yang di bawah itu, maka P1-nya tidak terbukti ya. Maka P1-nya tidak terbukti ya, seperti itu. Oke, jadi untuk ruas kiri dan ruas kanan ternyata sama dan ini memenuhi pernyataan karena sama dengan itu tidak dilarang. Oke. Berarti kita simpulkan P1 itu benar. Kita melangkah ke kedua ya, langkah kedua. Di mana di langkah kedua itu adalah langkah induksi, terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama kita mengandaikan atau kita membuat hipotesa. Andaikan PK itu benar, maka kalau PK benar pasti berlaku 1/akar 1 tambah 1/akar 2 seterusnya itu lebih besar daripada akar K. Seperti itu. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Yang ini adalah pernyataan yang benar tanpa kita buktikan kebenarannya. Karena ini adalah pemisalan itu benar. Oke. Nah, di langkah di tahap yang kedua itu kita harus menunjukkan PK tambah 1 juga harus benar ya. Ini yang inti dari induksi. Jadi kita harus menunjukkan PK tambah 1 itu harus benar. PK tambah 1 harus benar. Oke. Seperti biasa ya, ini kita harus tahu dulu tujuannya kemana. Nah, tujuannya kan kita ingin membuktikan pernyataannya ini benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, bagaimana pernyataan untuk N sama dengan K tambah 1? Nah, ini kan pernyataan sampai di N sama dengan K. Kalau ditambah lagi satu suku berikutnya berarti maksudnya adalah N sama dengan K tambah 1. Adapun ruas kanannya itu langsung kita ganti saja N-nya sama dengan K tambah 1. Nah, ini tujuannya kita. Ini adalah tujuannya kita. Ingat, jangan kalian langsung masukkan ke ini ya. Ini sampai di sini ini sebenarnya belum terbukti. Ini belum terbukti. Kita hanya ingin tahu bagaimana bentuk pembuktiannya ya supaya bisa diterima seperti itu. Nah, ini bentuk tujuan akhirnya kalian harus mengarah ke sini untuk membuktikan pernyataan itu benar atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, maka untuk tujuannya kita tuliskan sampai di sini saja ya.
sampai di sini saja. Ini ibaratnya patokannya kita ya, patokannya kita. Nanti kita akan mengarah ke bentuk ini. Nah, seperti itu. Nah, terus startnya dari mana? Nah, nanti kalian harus startnya dari sini. Karena ini adalah pernyataan yang diandaikan tadi benar. Jadi kita sudah yakini itu adalah kebenaran. Maka yang ini kita ambil. Paham ya? Nanti yang ini kita berangkat dari sini mengarah ke sini. Nah, itu. Ya, paham ya? Kita melangkah dari sini kemudian mengarah ke bentuk tujuannya itu. Seperti itu. Oke? Kita lanjut. Maka kita tulis kembali ya pernyataan untuk N sama dengan K. Nah, seperti itu. Nah, yang kita mau buktikan ini kan untuk N sama dengan apa? Untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, berarti untuk ruas kiri ya kita tambahkan dengan satu suku lagi. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini dua tadi kan ada pernyataan untuk pernyataan N sama dengan K. Nah, ruas kiri kan yang kita membuktikan untuk N sama dengan K tambah 1, maka untuk ruas kiri ya harus kita tambah lagi satu suku kan gitu ya. Nah, supaya seperti biasa kalau ruas kiri ditambah satu suku, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan satu suku ya, atau bentuk. Dan harus sama ya, harus sama. Seperti itu. Iya, oke. Nah, kalau kalian perhatikan seksama ya, untuk ruas kiri ya, untuk ruas kiri. Ini ruas kirinya. Kita sudah sampai di tujuan. Nah, itu kita sudah sampai di mana di tujuan. Itu untuk ruas kiri. Tetapi ruas kanan, ini kan ruas kanannya. Nah, kita arahkan ke sini. Jadi nanti kita ubah dia membentuk akar K tambah 1. Untuk ruas kiri karena sudah sampai di tujuan, maka kita berhenti untuk ruas kirinya. Yang kita jalankan atau yang kita manipulasi selanjutnya adalah ruas kanan. Oke. Iya. Nah, untuk ruas kanannya kita samakan dulu penyebutnya agar supaya bisa dijumlah ya. Akar K itu bukan pecahan, kita ubah dulu ke pecahan yang penyebutnya akar K tambah 1 ya. Seperti itu beri tanda merah yang dikalikan ya, hurufnya merah, warna fontnya merah. Nah, kemudian dikali masuk. Ingat perkalian akar itu boleh dikalikan langsung. Beda halnya kalau penjumlahan itu tidak boleh. Kalau perkalian boleh, berarti K yang ini yang dalam akar ini kita kalikan dengan yang di sini dalam akar, jadinya nanti K kali K kuadrat, ada dua suku yaitu ini satu ya, K dikali K itu K kuadrat, kemudian K juga dikali dengan satu jadinya K ya, jadinya K. Maka bentuknya nanti yang dalam akar itu adalah K kuadrat tambah K, seperti itu ya, K kuadrat tambah K. Nah, ini bentuk selanjutnya. Ya, seperti ini K kuadrat tambah K. Nah, di sini beri tanda merah ya, tanda merah untuk K-nya. Nanti tujuannya apa? Nah, di sini beri tanda merah K-nya ya. Nanti tujuannya apa? Kita lihat di langkah selanjutnya. Nah, itu K-nya nanti kita hilangkan ya. K-nya nanti apa? Kita hilangkan. Nah, terus ada pertanyaan barangkali. Itu tidak masalah kalau kita hilangkan. Untuk tanda ketaksamaan itu sebenarnya tidak masalah. Contoh seperti ini ya, contoh kasus. Kita ambil contoh bilangan misalnya 5 besar dari 7 ditambah dengan berapa misalnya? Tambah dengan 3 ya, 7 ditambah dengan 3. Misalnya. Nah,
tiba-tiba di langkah berikut tiganya kita hilangkan. Jadinya tinggal 7. Nah, pertanyaan apakah tandanya ini tetap besar dari? Akan timbul pertanyaan seperti itu kan? Iya, tetap ya, tetap tandanya itu besar dari. Sebab apa ya? Justru tambah mengecil. Tadinya 7 tambah 3 10 kan? Kita kurangi 3 ya, tentu tambah mengecil. Nah, ini bisa timbul keraguan. Nah, ini bisa timbul keraguan kalau tandanya apa? Kalau kita bukan menghilangkan tetapi menambah, ya, menambah. Misalnya tadi kan tambah 3 ya. Nah, tiba-tiba kita tambah dengan sesuatu bilangan ya, sesuatu bilangan. Katakanlah bilangannya itu K. Nah, kalau kita tambah seperti ini, maka ini tidak menjamin lagi tandanya besar dari. Ya, itu tidak menjamin lagi tandanya besar dari. Kenapa? Karena dengan ketambahan tersebut bisa jadi yang ruas kanan menjadi besar daripada ruas kiri. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dia pengurangan ya, tetapi kalau dia dikurangkan maka itu dijamin tandanya tidak akan berubah. Itu bisa diterima dengan akal sehat ya. Nanti kalian pikirkan lagi. Maka di sini untuk soal yang ini meskipun k-nya kita hilangkan, maka tandanya tetap sama ya, yaitu besar dari atau sama dengan. Ya, bisa dipahami? Iya, oke. Nah, di langkah yang berikutnya ingat akar kuadrat ya. Ini kan akar kuadrat, kemudian di dalamnya itu bilangan kuadrat atau k kuadrat. Nanti akar dengan 2-nya itu dihilangkan. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ya. Ini kan akar k kuadrat, nanti akarnya hilang ya. Akarnya karena dia berpangkat 2. Sama dengan kalau 5 kuadrat ya diakarkan ya jadinya 5 gitu kan ya. Akar 25 itu 5. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu penyebutnya ini masih dalam bentuk pecahan ya, seperti biasa kita rasionalkan penyebutnya. Masih ingat ya di SMP merasionalkan penyebut berarti kita mengalihkan dengan sekawan. Seperti ini bentuknya. Ya. Oke, setelah itu kita kalikan untuk yang pembilang K tambah 1 kali dengan akar K tambah 1. Nah, untuk penyebut ya, akar K tambah 1 kali akar K tambah 1 jadinya adalah K tambah 1. Sama halnya kan kalau akar A kali dengan akar A. Jadinya nanti kan tinggal A. Nah, itu yang terjadi untuk penyebutnya. Ya, untuk penyebutnya. Adapun pembilangnya itu tetap kita tuliskan dalam bentuk perkalian. Nah, ternyata ini bisa dicoret. Nah, sama kan? Itu bisa dicoret. Maka di langkah berikut K tambah 1-nya kita coret. Nah, tarat. Ya, ternyata di ruas kanannya, untuk ruas kiri memang tidak ada masalah ya, karena dari awal sudah sama dengan tujuan. Nah, tinggal kalian perhatikan di ruas kirinya. Ruas kirinya tadi yang diharapkan kan, ruas kirinya itu tidak ada perubahan. Untuk di ruas kanan ini, ya, untuk di ruas kanan kan tadi permintaan di tujuannya itu adalah harus bentuknya adalah akar K tambah 1. Nah, sekarang kita sudah buktikan. Artinya bentuk yang ini sudah sama dengan tujuannya kita. Nanti kalian lihat kembali bagaimana bentuknya ya di tujuannya itu. Oke, kemudian kita simpulkan bahwa PK tambah 1 benar. Berarti PN benar untuk setiap N bilangan asli. Seperti itu. Intinya nanti ini harus sama dengan tujuannya tadi ya. Tujuannya kita yang di awal tadi itu. Di tahap kedua langkah induksi. Oke, jelas ya? Oke. Kita pindah ke contoh yang berikut. Contoh
ke berapa sudah ya? Ketiga ya. Ketiga. Buktikan bahwa n kurang 1 kuadrat 2 kurang dari 2n kuadrat untuk setiap bilangan asli n. Nah, bukti seperti biasa n-nya tidak dibatasi, berarti n-nya kita coba mulai dari 1. P1 yang akan kita tunjukkan. P1 1 kuadrat 1 kurang 1 itu 0 ya, 0 kuadrat itu 0. Maka P1-nya untuk ruas kiri 0. P1 untuk ruas kanan 2n kuadrat. Berarti n-nya kita ganti dengan 1 ya. 2 kali 1 kuadrat itu 2. Ternyata kita peroleh ruas kirinya 0, ruas kanannya 2, dan 0 itu kecil dari 2. Artinya ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan. Nah, bagaimana? Kontradiksi dengan pernyataan? Tidak, karena memang di pernyataan ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan. Artinya kita untuk P1-nya sudah terbukti. Oke, berarti P1 benar. Kita melangkah ke tahap berikut, yaitu tahap kedua untuk induksi, langkah induksi ya. Andaikan PK benar, maka berlaku K kurang 1 ya. Ini tinggal kita gantiannya dengan K. Nah, ini anggap suatu kebenaran ya. Nah, selanjutnya akan kita buktikan bahwa PK tambah 1 benar. Nah, ini berarti kita harus tahu dulu tujuannya mau kemana. Nah, lihat tujuannya, kita ingin membuktikan PK tambah 1 benar. Artinya nanti kita harus membentuk. Nah, ini bisa dijabarkan ya. Kan bentuk umumnya adalah n-nya kita ganti dengan K tambah 1 ya. Ini kan sebenarnya di sini n. Sini n gitu kan ya. N kurang 1 kuadrat, n-nya kita ganti dengan K tambah 1. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dicoret ya, 1 kurang 1 itu 0, jadinya nanti tinggal K kuadrat untuk ruas kiri. Ya, ruas kanan kita jabarkan untuk K tambah 1 kuadrat, bentuknya K kuadrat tambah 2K tambah 1, baru dikali masuk. Iya. Nah, tujuannya kita nanti harus mengarah ke bentuk ini ya. Jadi tujuannya kita harus mengarah ke bentuk ini. Bisa dipahami ya? Kalau kita sudah mengarah ke bentuk ini, itu sudah tidak jadi masalah itu sudah sama halnya kita membuktikan bahwa pernyataan PK tambah 1 benar. Nah, melangkahnya dari mana? Nah, ingat, melangkahnya itu harus dari PK-nya ya, dari PK-nya, pernyataan PK-nya kita mengarah ke sini. Ya, bisa dipahami ya? Oke, bisa. Maka kita tulis kembali ya. Ini adalah pernyataan PK. Kita jabarkan dulu untuk PK-nya. Nah, itu penjabaran di ruas kiri ya. Saya rasa kalian sudah pahami semua. Kenapa bisa demikian? Jadinya K kuadrat kurang 2K tambah 1. Kemudian kita pindah ruaskan. Negatif 2K tambah 1-nya kita pindah ruaskan. Nah, ini kelihatan untuk K kuadrat itu sudah sama dengan tujuan di ruas kiri. Memang biasanya ruas kiri itu selalu langsung sama ya kita dapatkan. Nah, tinggal yang kita pikirkan adalah ruas kanan. Bagaimana bentuknya, tetap seperti ini ya. Bagaimana bentuk seperti ini? Yang ini ya, yang ini kita ubah ke bentuk ini. Oke. Dengan meyakinkan bahwa tandanya tetap kurang dari. Nah, ini kan tandanya kurang dari. Nah, tandanya itu yang harus tetap ya. Tandanya itu yang harus tetap. Nah, bagaimana kira-kira mengakali ini ya untuk ruas kanan itu menjadi sama bentuknya dengan yang ini tujuan. Nah, di sini kan untuk K kuadratnya 2K kuadrat, ini 2K kuadrat sama, berarti itu tidak masalah. Tinggal yang ini 2K. Di sini 4K, maka berapa kurangnya? Oh, ternyata kurangnya 2K. Berarti di sini harusnya ditambah dengan 2K. Ini negatif 1, di sini harusnya 2, berarti ditambah berapa? Iya, ditambah dengan 3. Berarti ruas kanan itu harus ditambah dengan 2K ditambah 3. Nah, pertanyaan, 2K tambah 3 itu apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif? Ingat, K-nya itu bilangan asli. Iya, pasti 2K tambah 3 itu adalah bilangan yang positif. Adalah bilangan yang apa? Yang positif. Sebab K itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah positif dikalikan dengan 2. Ya, 2 adalah positif, ya positif kali positif positif kan, ditambah lagi dengan bilang positif, ya tambah positif lah dia. Nah, seperti itu. Artinya 2K tambah 3 itu adalah bilangan yang kita jamin adalah bilangan yang positif. Seperti itu.
Tadi ya, ingat sifat yang keempat, kalau kita tandanya itu kecil dari, kemudian yang kita jumlahkan yang di sebelah kanannya, maka itu bisa kita jamin tandanya tidak berubah. Asalkan ini besar dari 0. Nah, kita sudah pastikan tadi kan 2K tambah 3 itu adalah bilangan yang besar dari 0. Maka tandanya tetap. Nah, maka tandanya tetap. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus 2K, bukan 5K, bukan 100K? Nah, tentu kalian bisa menjawab ya. Iya, karena kita mengarah ke ini ya, mengarah ke bentuk ini. Nanti kalau ditambah 100 kali lagi sudah lewat-lewat lagi ya. Sudah tidak pas. Oke, ya ingat tandanya tidak berubah, dijamin. Nah, beda hal yang kalau yang kita tambah itu di ruas kanan, misalnya ditambah 100. Tadi memang awalnya di sini kecil dari, pas ditambah ruas kirinya itu ditambah dengan 100, maka ini tidak dijamin lagi dia tandanya kecil, karena dengan ketambahan 100 bisa jadi tandanya berbalik. Ruas kiri justru lebih besar daripada ruas kanan. Itu kalau yang ruas kiri kita tambah ya. Tapi ini kan yang kita tambah dari ruas kanan ya. Jelas tandanya tidak berubah ya. Mudah-mudahan bisa kalian tangkap ini. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. Oh, ternyata bentuknya betul-betul sama dengan tujuan sudah. Perhatikan, ini kan sudah sama dengan bentuk yang ini. Sama dengan, seperti itu. Artinya kita sudah membuktikan bahwa PK tambah 1 itu benar. Tinggal kita menarik kesimpulan saja ya. PK tambah 1 benar. PN benar untuk setiap N bilangan asli. Oke, ya mungkin cukup untuk 3 contoh ya. Ini kan sebagai koleksi kalian untuk lebih banyak lagi. Kalau kalian ingin lebih banyak lagi ya silakan dicari di internet, atau nanti Sir akan kirimkan berbagai bentuk soal yang terkait dengan ketaksamaan ini. Oke, demikian dulu. Sir akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.